Ada dua faktor Pak penyebabnya tuh. Yang pertama adalah memang karena ada gangguan pada pankreasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di GM Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Untuk hari ini, Alhamdulillah perkenalkan, baik. nama saya Yusuf sebagai guru di SMP Generasi Madani. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, kita kedatangan dari ahli gizi dari Puskesmas Pabuaran Cibinong bersama dengan Ibunda siapa Ibu? Rita Nuryaningsi SGJ. Kebetulan saya berprofesi sebagai ahli gizi di Puskesmas Pabuaran Indah yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Terima kasih atas kunjungan Ibu Rita pada hari ini ke sekolah kami di SMP dan SMK Generasi Madani Cibinong. Ibu, barangkali sudah dari tadi pagi ya kita berjumpa, kita bertemu, kita ngobrol dan sebagainya. Menurut Ibu bagaimana nih pengalaman Ibu ketika Ibu hadir di sekolah kami di SMP Generasi dan SMK Generasi Madani? Kalau pengalaman terus terang ini pengalaman pertama saya datang ke sini Pak Yusuf. Baik, Pertama kalinya saya datang untuk melakukan screening kesehatan siswa ya, untuk SMP dengan SMK. Nah kalau untuk pertamanya sih saya melihatnya untuk respon anak-anak itu cukup baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Keingintahuannya tuh cukup tinggi gitu ya. Jadi mereka mungkin bertanya-tanya itu apa screening kesehatan gitu ya. Nah nanti pada saat tadi itu sudah kita jelaskan ya ke anak-anak adalah untuk pemeriksaan dini gitu ya, pemeriksaan dini kesehatan untuk mereka gitu. Baik Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu saya pertanyakan Bu ya, tentang screening kesehatan. Tadi artinya anak-anak sudah diperiksa tentang gula darah, tinggi badan, bobot badan dan sebagainya. Kenapa harus di usia-usia dini gitu Bu? Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya kan biasanya kalau orang terkena hipertensi dan sebagainya biasanya kan usia-usia lanjut gitu Bu. Apakah yang menyebabkan anak usia dini saat ini sudah terkena hal-hal tersebut gitu Bu? Saya jawab dulu yang pertama tadi ya Pak. Jadi memang tujuan untuk screening kesehatan itu adalah untuk mendeteksi dini Pak. Jadi kalau untuk kaitannya dengan penyakit hipertensi ataupun diabetes mellitus, kalau selama ini kita beranggapan itu dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut. Betul, gitu ya kan Pak. seperti itu, Bu, ya. Betul, tapi tidak begitu karena kita mendeteksi itu tujuannya adalah untuk melakukan preventif ya. Jadi pencegahan. Jadi pencegahan bagaimana anak itu bisa kita ketahui dari awal kalau dia itu mengalami hipertensi atau diabetes mellitus. Karena kalau penanganannya dari awal ya itu insya Allah nanti untuk kuratifnya pengobatannya itu bisa lebih ringan lagi dibandingkan pada saat diketahui itu sudah dalam kondisi serangan seperti serangan stroke atau ternyata menderita koma diabetikum gitu. Nah mungkin itu salah satu tujuannya. Betul. Kalau untuk hal-hal yang menyebabkan saat ini anak-anak usia dini sudah terkena penyakit seperti yang tadi Ibu sebutkan itu, apa kira-kira Bu yang menyebabkan mereka sehingga mereka itu ya kalau bisa dikatakan ini dahulu adalah penyakit orang-orang dewasa atau orang sudah berumur ya. Tapi sekarang ini kenapa sih anak-anak usia dini sudah mulai terkena itu Bu? Ya. Apa penyebab yang latar belakang ini kira-kira menurut Ibu? Sebetulnya diabetes mellitus itu ada dua faktor Pak penyebabnya tuh. Yang pertama adalah memang karena ada gangguan pada pankreasnya. Seperti yang kita tahu ya, kalau pankreas itu kan menghasilkan insulin. Apabila dia mengalami gangguan atau dalam hal ini ada infeksi di dalam pankreasnya, otomatis akan mengganggu produksi insulin. Jadi kalau yang kita tahu nih, insulin itu kan gunanya adalah untuk menangkap ya kadar gula darah yang ada di dalam sel-sel tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya produksi insulinnya itu sedikit, sedangkan gula darah yang masuk ke dalam sel-sel tubuh itu
banyak, tidak seimbang artinya gitu. Nah itu akan kesulitan bagaimana mereka menangkap seperti anak kunci gitu, yang punya satu lubang kayak gitu. Nah itu salah satu faktornya. Walaupun itu bukan faktor penyebab terbesar, karena faktor penyebab terbesarnya adalah dari pola hidup. Pola hidup kan kalau kita lihat anak sekarang nih Pak Yusuf ya, Iya, iya. kalau dilihat dari konsumsi makanannya aja deh, makanan atau minuman itu kan banyak yang mengandung tinggi kalori ya. Betul. Tinggi kalori di sini itu seperti makanan atau minuman yang manis. Oh. Kan banyak ya minuman-minuman yang kekinian tuh ya. Betul, betul. Nah, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi banyak sudah menjamur ya. Nah, itu kita selaku orang tua paling tidak atau selaku pendidik ya, pendidik itu bisa menyampaikan pesan gitu. Jadi kalau mengkonsumsi makanan atau minuman yang sedemikian itu bisa mengakibatkan kadar gula di dalam darah itu bisa tinggi. Oke, baik Bu. Kemudian kan ini merupakan salah satu program dari pemerintah Bu ya. Iya. Kebetulan hal ini apa saja sih tujuan utama dari program pengecekan kesehatan ini Bu? Untuk kedatangan kami ke sini, tim kesehatan screening anak sekolah itu ada beberapa poin yang kami lakukan di sini. Salah satunya yaitu seperti penimbangan berat badan dengan tinggi badan. Itu adalah untuk menentukan status gizi anak. Jadi kita menghitung berdasarkan IMT. Nah, itu kita perlu datanya tuh berat badan dengan tinggi badan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan screening HB rematri. Karena di pemerintah ada program untuk penanggulangan stunting, Pak. Salah satu di antaranya adalah screening HB rematri dan pemberian tablet tambah darah atau biasa tadi saya di anak-anak tuh menyebutkannya TTD ya. Jadi tablet tambah darah. Nah, itu salah satunya. Nah, di antara kegiatan itu kami juga menyelipkan satu kegiatan yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Nah, itu ada di program PTM namanya, penyakit tidak menular. Nah, jadi kedatangan kami ke sini tuh sekaligus melakukan kegiatan untuk kesehatan anak itu. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi sekaligus supaya mengefisienkan waktu dengan sekolah dan mengefisienkan juga karena kita banyak jadwal-jadwal untuk ke sekolah selanjutnya gitu, Pak. Gitu. Baik Ibu, mungkin udah berapa sekolah Bu kira-kira saat ini yang sudah Ibu kunjungi selain sekolah kami gitu? Sudah 80% lah kurang lebih. Iya. Kapan mulai pelaksanaan kegiatan screening kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor ini? Sebetulnya sudah dari dulu Pak, sebelum zamannya COVID itu sudah ada. Sudah dilaksanakan. Iya, sudah dilaksanakan. Tapi belum terselesaikan sampai saat ini. Betul. Ya, tapi karena tidak digalakan seperti sekarang gitu. Karena kalau sekarang itu digalakan karena kita untuk melakukan penanggulangan stunting itu kita mulainya dari hulu dulu. Jadi tidak ke hilir dulu tapi di hulu dulu. Hulu itu di mana kita mencarinya? Dari remaja anak sekolah dulu. Jadi remaja putri. Itu adalah prioritas kita ya. Kalau prioritas kita tuh remaja putri. Kalau remaja putri itu kan nantinya akan menjadi calon ibu ya Pak. Siap, nanti dia akan mengandung gitu ya. Nah, nanti pada kalau remaja putri itu mengalami anemia, nah itu bisa dikhawatirkan mempunyai resiko anak yang dilahirkan itu adalah stunting atau paling parahnya adalah perdarahan. Jadi pada salah saat satu persalinan. adalah itu ya. Betul Pak. Betul. Baik Ibu. Kalau untuk berdasarkan hasil pengecekan hari ini, apa saja Bu masalah yang ditemukan secara umum? Barangkali Ibu menemukan masalah yang terjadi terhadap siswa-siswi kami gitu. Kira-kira apa saja Bu? Kalau untuk sejauh ini ada beberapa siswa atau siswi ya yang terlihat memiliki gejala gitu ya, mengarah ke hipertensi. Kalau untuk diabetes tadi kita lihat kayaknya tidak terlalu ya Pak, karena hasilnya kayaknya normal gitu. Ya, tidak terlalu tinggi lah, paling tinggi dari 160 gitu. Nah, tapi untuk anemia Pak, nah ini tadi ada satu siswi ya, yang memiliki HB yang rendah gitu, dan itu nanti akan kita komunikasikan dengan pihak sekolah, di mana nanti pihak sekolah bisa mengkomunikasikan kepada orang tuanya gitu. Baik Ibu, mungkin ya segera lebih cepat ditangani Bu Betul. ya, dengan hasil tadi ya. Kemudian apa tantangan utama Bu yang dihadapi
ya mungkin ibu selaku petugas ya dari puskesmas untuk kegiatan di sekolah-sekolah atau program ini kira-kira gitu. Tantangan utamanya ya. Ya. Tantangan utamanya itu penolakan dari pihak sekolah. Tapi bagaimanapun kita harus melakukan gitu Pak. Karena bagaimanapun itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai tenaga pelaksana di lapangan gitu. Dan kita harus lebih gencar lagi kayaknya sosialisasi. Kalau sosialisasi mah nggak kurang-kurang Pak. Itu sudah kita laksanakan sosialisasi itu dari diundang dari pihak kelurahan yang kita melakukan percepatan konvergensi penurunan stunting. Ternyata pihak sekolah ada beberapa aja yang datang. Hasil dari mungkin pengamatan ibu sehingga sekolah itu menolak apa Bu? Kira-kira barangkali ada hal-hal yang ya mungkin hasil pengamatan saja sekolah menolak karena sesuatu gitu. Apa karena ketakutan akan pemeriksaan atau bagaimana Bu? Saya nggak bisa nerka-nerka juga sih Pak ya gitu ini ya. ya. Karena kelihatannya sih mungkin ditakutkan mengganggu kegiatan belajar mengajar ya KBM ya. Mungkin ditakutkannya mungkin dari pihak sekolah itu seperti itu. Atau mungkin dia rada bingung juga gitu ya. Ini kegiatan ini tuh wajib atau tidak gitu. Padahal kalau dari masalah regulasi itu kan dari kementerian itu sudah dilaksanakan Pak sampai dengan ke tingkat kabupaten. Nah, harusnya dari tingkat kabupaten itu bisa menurunkan lagi ke sekolah ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi dari Diknasnya mungkin sudah melakukan sosialisasi. Kita dari pihak Dinas Kesehatan juga sudah, dari Puskesmas juga sudah dilaksanakan ya. Tapi itu kalau untuk sekarang sih mungkin tidak inilah ya istilahnya kita tidak mempermasalahkan, tapi untuk kedepannya mudah-mudahan sudah ada timbul kesadaran lah gitu ya dari baik dari pendidik maupun dari pihak orang tua. Karena kan kalau di wilayah Cibinong ini kebanyakan swasta Pak ya. Nggak ada yang negeri deh kayaknya. Ada sih yang negeri Bu, cuma mungkin kita lebih banyak sekolah swasta. Nah iya, kalau wilayah Puskesmas kita itu 4 kelurahan tuh Pak. Iya betul. Itu swasta semua. Swasta semua yang dikunjungi oleh yang sudah ada. Karena kalau untuk yang negeri itu masuknya wilayah Puskesmas yang lain. Tapi kalau untuk di kita itu hanya 4 kelurahan. Kelurahan Pabuaran Mekar, Harapan Jaya dengan Pondok Raja. Itu semuanya swasta Pak. Jadi kalau namanya swasta harus seizin dengan pihak yayasan. Seperti itu. Kalau pihak yayasannya tidak mengizinkan, ya berarti kita coba lagi nanti gitu. Jadi nggak kapok juga sih saya Pak. Tetap harus maju terus gitu. Apa karena berdasarkan lingkungan saja atau memang sudah ditentukan dari pihak Dinas Pendidikan umpama Pak Puskesmas Pabuaran menangani umpama sekolah-sekolah swasta saja. Kalau sekolah negeri apakah dari Puskesmas sendiri atau pihak lain Bu yang melakukan kegiatan tersebut? Enggak, semuanya sama. Cuman halnya itu sayangnya itu di wilayah kita tuh di luar SMA yang negeri ya Pak. SMA 1 itu kan negeri tapi wilayahnya punya puskesmas yang lain. Kalau di kita memang tidak ada Pak. Jadi memang tidak ada batasannya mau negeri atau swasta tetap sama gitu. Iya. Untuk dilakukan screening kesehatan itu tidak hanya untuk sekolah swasta tapi sekolah negeri pun sama-sama dilaksanakan. Sama-sama dilaksanakan. Oke, baik Ibu. Mungkin apa saran dari Ibu ya untuk orang tua ya agar dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan putra-putri mereka sendiri Bu? Barangkali ada saran-saran. Kalau saran saya sih lebih baik orang tua lebih memantau pola makan anak gitu Pak. Jadi dari sedini mungkin kalau sudah besar rada susah itu ya dirubah kebiasaan makan itu rada susah. Karena kebiasaan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan namanya kebiasaan. Betul. Jadi dari sedini tuh misalnya kalau yang punya balita, nah mulai diajarkan untuk tertib dalam mengkonsumsi makanan ya. Contohnya dari jadwal makan aja. Jadwal makan 3 kali sehari. Nah 3 kali itu kan terbagi dalam 3 waktu ya. Terus kemudian 2 kali makanan selingan atau 3 kali makanan selingan 2 sampai 3 kali. Nah itu juga sama. Nah jadi kalau untuk yang sudah usia anak sekolah nih seperti SMP dengan SMA, nah rada susah tuh. Apalagi kalau misalnya anak tersebut menjalani diet Pak. Karena banyak dijumpai HB-nya rendah itu karena diet.
takut gemuk, mungkin dia pengen ke Koreaan gitu Oh kali ya gitu. Pak ya. Iya, Mungkin iya, barangkali. Jadi makannya tuh sedikit atau pagi sengaja tidak sarapan. Nah, mungkin sebagai orang tua untuk langkah awalnya itu adalah memotivasi anaknya, memberikan edukasi gitu ya. Selain misalnya kalau ada kegiatan pelaksanaan kesehatan di sekolah itu, orang tua juga ikut Mensupport, memantau, mendukung. paling Betul, tidak betul, mensupport, betul. mendukung. Iya, iya, Jangan iya, iya. misalnya ada pemeriksaan gula darah, ternyata jangan diperiksa anak saya. Nah, misalnya kayak gitu. juga ya. Mungkin Padahal ketakutan Bu, karena itu masih usianya masih rendah gitu nah, barangkali mungkin seperti itu, Bu. mindsetnya orang tua itu pada saat ini berpikirnya yang namanya diabetes itu punyanya orang tua, masih Ya, anak-anak karena bisa. memang sudah terjadi di masyarakat Iya, seperti itu gitu Bu betul ya. Pak, iya. Apa sih Bu yang menyebabkan sehingga tadi sebab diet ya, artinya mungkin ya saat ini adalah anak muda khususnya Bu ya, mereka hobi atau senang dengan diet ya seperti itu bisa menyebabkan penyakit yang tadi Ibu sebutkan seperti itu. Kalau diet tanpa diawasi oleh ahli gizi lah bahaya itu Pak ya. Seperti Karena itu. kebanyakan kok anak-anak itu kan dietnya itu ngelihatnya di betul, Google betul. kali ya. Betul Bu. Pengen Kadang kurus. pengen Lihat kurus. lebih Karena ramping gitu. melihatnya anak-anak itu dari kacamata mereka itu kalau langsing itu adalah cantik Ya. gitu. Padahal enggak juga ya. Kalau langsing itu bonus sebenarnya gitu ya. gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau cantik tuh dipancarkannya dari konsumsi gizi yang kita makan. Harus seimbang lah paling tidak gitu ya. Kecuali kalau anak itu mengalami pola makan yang memang banyak. Misalnya dia nggak bisa makan kalau nggak sebakul. Waduh. Tidak bisa makan kalau misalnya nggak sementung-mentung nasinya. Nah, Nah, itu. tidak kenyang Ya, katanya. betul, Nah, betul, seperti betul. itu. Nah, mungkin itu yang harus kita berikan edukasi sama anak itu. Jadi, makanan yang baik adalah yang sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kebutuhannya sebagai anak sekolah gitu. Untuk Ibu sebagai ahli gizi Bu, ya mungkin kita menyatakan hal ini biar anak-anak yang diet sekalipun artinya disesuaikan dengan kebutuhan gizi mereka supaya tidak menimbulkan dampak lain, artinya dampak negatif akibat diet tersebut. Kira-kira apa Bu diet yang terbaik menurut Ibu kira-kira sebagai Diet ahli gizi? yang terbaik itu adalah makan yang teratur. Dilihat dari 3J ya. Ya. Jenis, jadwal, dan jumlah. Ya, itu terus dari kebutuhan kalorinya. Baik. Kalorinya itu kebutuhannya berapa, makanya datangnya harus ada yang membimbing gitu. Jangan sendiri untuk melakukan diet itu. Harus didampingi oleh ahli gizi supaya lebih bijaksana. Yang jelas makan beraneka ragam makanan sesuai dengan pesan isi piringku. Nah, kalau isi piringku tuh ada tuh Pak kita ya, isi gitu. piringku. Iya, Itu ada lagi. Jadi kalau mau penyuluhan banyak banget sebenarnya Pak yang akan disampaikan itu. Cuman kan waktunya ya Pak ya, yang mungkin waktunya untuk saat ini kita belum. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya pada saat misalnya MPLS gitu ya, itu bisa kita sampaikan gitu. Atau di luar jadwal itu. Baik Ibu. Bu, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Bu ya. Apa harapan Ibu sebagai seorang ahli gizi terhadap program kegiatan pengecekan kesehatan kita pada hari ini dan untuk di masa yang akan datang, kira-kira seperti itu Bu? Kalau saya sih harapannya kegiatan ini berkesinambungan Pak, tidak hanya sampai di sini tapi tetap berkesinambungan. Contoh kecil ya Pak, untuk hari ini kita laksanakan minum tablet tambah darah bareng-bareng gitu ya. Nah, itu minum tablet tambah darah bersama itu bisa secara rutin dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Itu pesan kami ya Pak. Begitu ya. Nah, itu karena memang kita mengacunya kepada tujuan untuk anak itu mencegah anemia dan mencegah stunting. Jadi itu setiap 1 minggu 1 kali minum tablet tambah darah. Lebih bagus kalau kayak tadi Pak, bareng-bareng pada saat selesai sholat duha misalnya gitu. Nah, itu bisa secara terus-menerus dan dipastikan dikonsumsi Pak. Jadi nggak hanya disimpan aja di tas. Kalau dibagiin sama nanti sama para guru ya, bukan hanya tabletnya itu disimpan di tas, tapi memang dipastikan sampai diminum gitu. Berarti obat itu memang harus dikonsumsi setiap hari atau bagaimana Bu? Setiap 1 minggu 1 kali 1 tablet. 1 kali, 1 minggu ya? 1 minggu 1 kali 1 tablet. Kita sudah berakhir di penghujung kegiatan podcast hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di GM Podcast. Sekolah bersahabat dan beradab.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.